Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya dari kelompok 9 ingin menjelaskan mengenai hukum kriminal dan genosida berdasarkan konflik Israel dan Palestina. Kemudian selanjutnya, sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 9. Yang pertama, ada Adelia Tiara Putri. Yang kedua, ada Diva Lapesa. Yang ketiga, ada Gafra Damelson. Yang keempat, ada Nabila Aulia, dan yang kelima ada Muhammad Syarahil Noval. Selanjutnya akan ada penyampaian materi mengenai definisi hukum kriminal dan genosida, sumber hukumnya, dan kronologi kasus perang Israel dan Palestina yang akan disampaikan oleh rekan saya, Gafra Damelson. Definisi hukum kriminal dan genosida. Hukum kriminal merupakan cabang hukum yang mengatur tindakan-tindakan ilegal dalam suatu masyarakat dan menetapkan sanksi yang diberlakukan kepada yang melanggar tersebut, termasuk kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain. Genosida merupakan tindakan ekstrim yang melibatkan pemusnahan sistematis kelompok etnis, agama, atau nasional. Ini dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan seringkali dikecam secara internasional. Salah satu contohnya adalah Holocaust selama Perang Dunia II. Sumber hukum. Dalam kasus genosida Israel dan Palestina ini, sumber hukumnya adalah hukum humaniter internasional dan keputusan pidana internasional Criminal Court. Kronologi kasus. Akar konflik dapat ditemukan pada awal abad ke-20 ketika sejumlah besar imigran Yahudi pindah ke wilayah Palestina. Muncul konflik antara komunitas Yahudi, imigran, dan Arab setempat yang merasa terancam oleh imigrasi ini. Pada tahun 1947, PBB mengusulkan pembagian Palestina menjadi dua negara, satu untuk Yahudi dan satu untuk Arab, dengan Yerusalem menjadi wilayah internasional. Rencana diterima oleh komunitas Yahudi, namun ditolak oleh komunitas Arab. Pada 14 Mei 1948, Israel mengumumkan kemerdekaan yang menyebabkan negara-negara Arab menyerang. Perang kemerdekaan Israel tersebut berakhir di tahun 1949 dengan Israel menduduki wilayah di luar rencana PBB. Konflik teritorial seperti ini terus berlanjut seperti Perang Hari tahun 1967 dan Perang Yom Kippur tahun 1973. Di tahun 1993, Organisasi Pembebasan Palestina dan Israel menandatangani Perjanjian Oslo, sebuah proses perdamaian yang selanjutnya sering terganggu karena kekerasan di kedua belah pihak. Konflik masih berlanjut di tahun 2000-an, 2010-an, dan sampai sekarang. Perang antara Israel dan Hamas, yang merupakan organisasi politik dan militer dominan di Palestina, terus berlangsung, terutama di jalur Gaza. Pembangunan pemukiman Israel di wilayah tepi barat yang dimiliki, dan di Yerusalem Timur memperparah ketegangan antara Israel dengan Palestina dan komunitas internasional. Untuk status kota Yerusalem dianggap suci oleh Yudaisme, Kekristenan, dan Islam. Hal tersebut menjadi sumber ketegangan antara Israel dan Palestina, terutama setelah Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel di tahun 2017. Upaya perdamaian terus berlanjut, namun belum ditemukan solusi yang adil dan berkelanjutan untuk semua pihak. Sekarang, rekan saya Muhammad Syarahil akan menerangkan dinamika dan istilah-istilah penting yang tersebut di dalam kasus ini. Mengenai dinamika konflik Palestina dan Israel. Dinamika konflik antara Israel dan Palestina itu sangat kompleks dan terus berubah seiring berjalannya waktu. Berikut akan saya sampaikan beberapa dinamika utama yang memengaruhi kasus ini. Yang pertama, ada kekerasan perang. Konflik ini seringkali mengalami periode eskalasi dan penurunan kekerasan. Serangan roket dari Gaza ke Israel dan serangan militer Israel ke Gaza adalah contoh-contoh kekerasan yang terus berlanjut. Perang kadang meletus seperti Perang Gaza pada tahun 2008 sampai 2009, 2012, dan 2014. Kemudian dinamika selanjutnya, adanya pembangunan dan perluasan pemukiman-pemukiman Israel di wilayah tepi barat yang diduduki oleh pasukan Israel terus menjadi sumber ketegangan. Palestina dan komunitas internasional menganggap pemukiman-pemukiman ini ilegal yang berdasarkan hukum internasional. Kemudian yang ketiga ada isu mengenai Yerusalem, yaitu status Yerusalem yang menjadi sumber konflik yang signifikan. Israel menganggap Yerusalem ini sebagai ibu kota mereka secara keseluruhan. Sementara itu, Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota masa depan mereka.
Ketegangan ini meningkat ketika Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada tahun 2017. Dinamika konflik antara Palestina dan Israel ini tetap menjadi sangat rumit dan berlarut-larut dengan berbagai faktor yang saling terkait. Upaya terus dilakukan oleh berbagai pihak untuk mencapai perdamaian dari kedua belah pihak dan penyelesaian yang adil dilakukan. Tetapi hingga saat ini belum ada solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat di dalam konflik ini. Terima kasih telah menonton video dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Jika ada pertanyaan atau komentar mengenai materi yang kami bahas, silakan sampaikan melalui kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.